Ya, pada pagi hari ini seperti biasa setiap hari Sabtu pekan keempat, alhamdulillah kita diberikan atau diberkahi oleh Allah untuk hadir kembali di kajian subuh atau kuliah subuh. Bismillahirrahmanirrahim kepada Ustaz Abdul Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati seluruh pengurus DKM Mushola Al-Kahfi Klaster Cipondoh dulu ini dengan membahas tentang masalah fikih kurban. Ini bukan Riyadhus Shalihin, kemarin di request sama Ustaz Riza, karena sebentar lagi ya sebulan lebih sedikit kita akan menghadapi Idul Adha sebagai bahan persiapan kita untuk melaksanakan ibadah atau rangkaian ibadah dalam Idul Adha. Kita akan membahas pagi ini tentang masalah fikih kurban. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan subuh hari ini menjadi ilmu yang barokah untuk kita semuanya, bisa menjadikan ibadah kita lebih sempurna. Baiknya sekalian, ibadah dalam Islam itu bisa dibagi dalam beberapa kategori. Kalau secara hukum bisa dibagi ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Nah, tapi ibadah dalam Islam juga bisa dibagi menjadi tiga, tergantung apa yang menjadi basis utama dalam pelaksanaannya. Yang pertama adalah ibadah hati. Ibadah hati contohnya apa? Beriman, niat, ridho terhadap takdir, rasa takut kepada Allah SWT. Itu disebut sebagai ibadah hati. Yang kedua adalah ibadah badan. Contohnya sholat, hadir di majelis ilmu seperti ini, puasa, itu ibadah badan. Nah, yang ketiga adalah ibadah harta. Ibadah harta contohnya sedekah, wakaf, zakat, dan juga kurban. Kurban ini masuk kategorinya adalah ibadah harta. Meskipun juga ada unsur ibadah hatinya, karena kurban kan juga harus melibatkan niat kan. Tetapi hal yang menonjol dari ibadah kurban adalah dia adalah ibadah harta. Baik. Nah, kemudian jemaah sekalian, terkait dengan kurban ini, apa sih yang dimaksud dengan kurban? Kurban secara bahasa itu berasal dari kata qurba yaqrubu, qurban wa qurbanan. Artinya dekat atau mendekat. Itu secara bahasa. Jadi kurban secara bahasa berasal dari kata qurba yaqrubu, qurban wa qurbanan, artinya mendekat atau dekat. Yang kemudian muncul kata qarib. Misalnya kita temukan kata qarib ini dalam Al-Quran banyak, diantaranya dalam surat Al-A'raf ayat 56, Allah SWT berfirman, Inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Qarib, kurban itu berasal dari akar kata yang sama. Nah, sedangkan menurut istilah dalam syariat agama kita, apa sih kurban itu? Kurban didefinisikan oleh para ulama, di antaranya dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam kitab beliau Fikih Sunnah. Beliau mengatakan
al-udhiyatu ismun lima yadbahuhul muslim minal ibli wal baqari wal ghanami yauman nahri wa ayyamat tashriqi as-salasah taqarruban ila Allah Ta'ala. Jadi udhiyah atau kurban, jadi kurban itu punya beberapa nama lain. Kita mungkin lebih populer atau lebih akrab menyebut kurban. Tapi ada nama lain dari ibadah kurban ini. Disebut juga dengan udhiyah. Disebut juga dengan nahr. Nah, dalam definisi tadi, Imam atau Syekh Said Sabiq itu menggunakan kata udhiyah. Beliau mengatakan al-udhiyatu ismun lima yadbahuhul muslimu minal ibli wal baqari wal ghanami yauman nahri wa ayyamat tashriqis salasah taqarruban ila Allah Ta'ala. Jadi udhiyah adalah, ini definisi dari Said Sabiq. Udhiyah adalah menyembelih hewan tertentu atau sesuatu yang disembelih oleh seorang muslim. Ismun lima yadbahul muslim, sesuatu atau hewan yang disembelih oleh seorang muslim dari jenis unta, sapi atau kambing pada hari nahar dan hari tasyrik. Hari nahar itu tanggal 10 Dzulhijjah yang biasa kita sebut sebagai hari Idul Adha. Taqarruban ilahi, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi saya ulang, definisi kurban menurut saya Sabiq adalah hewan yang disembelih oleh seorang muslim, baik itu dari jenis unta atau sapi atau kambing pada hari nahar dan pada hari tasyrik yang 3, dalam rangka untuk taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Itu pengertian dari kurban atau udhiyah atau nahar. Nah, dari definisi ini jamaah sekalian, ada beberapa yang perlu kita pahami. Yang pertama, yang bisa dikurbankan atau hewan yang bisa dikurbankan itu hanya ada 3 macam. Yang pertama adalah unta. Yang kedua, sapi dengan beragam jenisnya, dengan semua jenisnya maksudnya. Karena sapi kan ada sapi limosin, ada sapi Bima, sapi lagi Madura, nah, termasuk kerbau. Jadi kerbau itu dimasukkan dalam klaster sapi. Yang ketiga adalah kambing dengan dengan jenisnya. Ada kambing Jawa, ada kambing Etawa yang biasa buat diambil susunya. Ada domba, gitu. Semuanya. Jadi ini 3 jenis hewan ternak yang bisa dijadikan sebagai kurban. Jadi yang pertama adalah unta, yang kedua adalah sapi dengan semua variannya, yang ketiga adalah kambing dengan semua variannya. Di luar 3 ini tidak boleh. Katanya beberapa waktu yang lalu, tahun sebelumnya, ada seorang mu'alaf dari Papua, itu baru masuk Islam, kurban tadi babi. Pernah dengar, Pak? Jadi pernah terjadi gitu. Tapi ini mu'alaf, baru masuk Islam, belum ngerti tentang hukum kurban itu seperti apa gitu. Jadi dia kurbannya itu pakai babi, mu'alaf. Ya ini karena belum tahu ya boleh-boleh saja, masih ya tidak berdosa, bukan boleh, tidak berdosa. Dan babi kan katanya mahal. Babi kan harga babi kan mahal. Berapa? Ya? Babi mahal. Berapa kisarannya? Hampir sama dengan sapi ya. Padahal lebih kecil ya. Meskipun dia mahal ya, meskipun dia mahal gitu ya, babi tetap tidak boleh. Jangankan buat kurban, buat konsumsi harian kan juga tidak diperkenankan. Ya. Jadi itu pertama ya,
Jadi hewan yang boleh dikurbankan itu cuma 3, unta, sapi, dan kambing. Gitu. Ayam bagaimana ayam? Tidak bisa. Meskipun orang kurban ayam sekandang 100 ekor gitu. 100 ekor ayam atau bebek gitu. Ayam kalau ayam negeri berapa? 200 ya? 200 saya. 200.000 misalkan ya. Kali 100 ekor. Kan 20 juta ya. Meskipun nominalnya gitu ya, hampir setara dengan harga seekor sapi gitu. Tapi tetap tidak boleh. Tetap tidak diperkenankan. Jadi hanya 3 ini yang dibatasi 3 ini hewan yang bisa dikurbankan. Itu pertama. Yang kedua, pelaksanaannya itu pada hari raya Idul Adha atau di sini disebut dengan istilah Yaumun Nahar, tanggal 10 Dzulhijjah, dan wa ayyamat tasyrik tsalatsa. 3 hari tasyrik. Yaitu tanggal berapa? 11, 12 dan 13 bulan Dzulhijjah. Itu waktunya. Kemudian yang ketiga, tujuannya dalam rangka taqarruban ilallah. Dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam rangka untuk mayoran, bukan, tapi dalam rangka untuk taqarrub atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kata taqarruban itulah kemudian muncul istilah kurban. Taqarrub artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah ini dinamakan kurban karena menyembelih hewannya ini tidak sembarang menyembelih, tapi menyembelih dalam rangka qurbah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia juga dinamakan dengan udhiyah. Kenapa dinamakan dengan udhiyah? Karena pelaksanaannya diawali ketika waktu duha. Udhiyah duha. Jadi, ya kan, menyembelih hewan kurban kan untuk hari pertama tanggal 10 Dzulhijjah itu kan dilaksanakannya setelah selesai melaksanakan sholat Idul Adha. Nah, itu kan waktunya apa? Waktu duha kan? Maka kemudian dinamakan dengan udhiyah. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Imam Nawawi dalam syarah An-Nawawi atau syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan summiyatil udhiyatu bihadzal ism li'annaha tuf'alu fid duha. Jadi ibadah menyembelih kurban ini dinamakan dengan udhiyah li'annaha tuf'alu fid duha karena pelaksanaannya itu di waktu duha. Ini korelasi gitu, korelasi antara istilah dengan arti secara bahasanya. Baik. Nah, itu jemaah sekalian tentang definisi mengenai udhiyah atau mengenai kurban. Nah, kemudian jemaah sekalian, kurban ini itu kalau kita merujuk ke dalam sejarah kehidupan para nabi sudah ada sejak era Nabi Adam. Jadi, sejarah kurban yang paling lama itu adalah sejarah kurbannya kedua orang putra Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil gitu. Sebagaimana diabadikan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah ayat 27, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Qala la'aqtulannak. Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Artinya, ceritakanlah Muhammad kepada mereka kisah kedua orang putra Adam, yaitu Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Idza qarraba qurbanan, ketika keduanya mempersembahkan sebuah kurban. Fatuqbila min ahadihima, lalu diterima kurban salah satu dari keduanya, yaitu kurbannya siapa? Habil, walam yataqabbal min al-akhar, dan tidak diterima kurban dari yang lain, yaitu kurbannya Qabil. Lalu qala, orang yang kurbannya tidak diterima, yaitu Qabil itu mengatakan kepada saudaranya yang kurbannya diterima, la'aqtulannak,
sungguh aku benar-benar akan membunuh kamu. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Lalu anaknya Nabi Adam yang kurbannya diterima mengatakan, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Ini kisah kurban pertama, kurbannya Qabil dan Habil. Ketika mereka ini, khususnya Qabil, ingin nikah dengan saudara kembarnya. Tidak boleh, nggak boleh menikah dengan saudara kembarnya. Harus dengan saudara yang bukan kembarannya, kakak atau adik. Di zaman Nabi Adam kan belum ada keluarga di muka bumi selain keluarganya Nabi Adam kan dengan Ibu Hawa. Kan Nabi Adam nggak ada kakak, nggak ada warga lain, nggak ada keluarga lain selain satu keluarga itu. Maka syariat zaman itu pernikahan itu boleh dengan pernikahan sekandung. Kalau kan nggak boleh dengan saudara kandung, mau besanan sama siapa kan? Jadi boleh, tapi syaratnya tidak boleh dengan yang kembarannya. Jadi waktu itu Allah takdirkan Siti Hawa itu setiap melahirkan anak selalu kembar. Puluhan kali kembar terus. Dan kembarnya selalu laki perempuan. Ada yang mengatakan 20 kali melahirkannya, jadi anaknya 40. Dan itu kembar terus, 20 laki-laki, 20 perempuan. Nah, ketika pada gede-gede, Nabi Adam mau nikahin mereka, itu syariatnya mengatur mereka boleh menikah meskipun saudara kandung, tetapi nggak boleh dengan kembarannya. Gitu. Nah, Qabil ini ngeyel, nggak mau. Dia pengennya dengan kembarannya. Yang memang gitu, cantik gitu. Nggak mau. Ngeyel, masih ngeyel, kasih tahu bandel gitu. Akhirnya nggak tahu Allah, mereka disuruh berkurban dengan yaitu Qabil dan Habil, karena Qabil ini pengennya nikah dengan kembarannya, nggak boleh, harusnya dia menikah dengan kembarannya Habil. Nah, kembarannya Qabil dinikahi oleh Habil, disilang. Akhirnya disuruh berkurban. Nanti yang kurban yang diterima boleh nikah dengan yang kembarannya Qabil. Akhirnya keduanya berkurban. Qabil berkurban dengan hasil pertanian, sedangkan Habil berkurban dengan kambing. Jadi jenis kurbannya beda. Nah, yang diterima ternyata kurbannya Habil. Kurbannya Qabil tidak diterima. Nah, saat itu orang langsung tahu kurbannya diterima atau tidak itu dari mana. Jadi kalau yang kurbannya diterima itu tandanya disambar api, diambil api, dibakar oleh api. Jadi Allah kirim api dari langit kemudian membakar kurbannya Habil. Tahu, oh berarti diterima. Yang Qabil dibiarin. Itu tandanya tidak diterima. Nah, karena kurbannya ditolak, berarti dia nggak bisa nikahin kembarannya, maka dia akan mengatakan qala al-aqtulana, sungguh aku benar-benar akan membunuhmu. Jadi dia nggak rela kembarannya dinikahi oleh Habil. Lalu kata Habil, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Itu sejarah kurban paling awal. Kemudian yang kedua adalah sejarah kurban era Nabi Ibrahim, yang sejarahnya sudah masyhur lah ya, tidak perlu diulang nanti kepanjangan. Nah, kemudian syariat kurban ini itu juga dikukuhkan pada zaman Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dasar pensyariatan kurban pada syariat Nabi Muhammad bukan semata-mata karena sudah ada pada zaman Nabi Adam dan Nabi Ibrahim, tapi dikukuhkan oleh syariat Nabi Muhammad SAW. Kapan syariat kurban itu diberlakukan kepada umat Nabi Muhammad? Disebutkan dalam kitab Al-Fiqhul Islami karya Imam Wahb Al-Zuhaili, syuri'atil udhiyatu fi sanat tsaniyati min hijratin Nabi SAW kama syuri'atiz zakatu wa salatul idaini fi nafsil 'am. Jadi disebutkan dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karya Imam Dr. Wahb Al-Zuhaili. Udhiyah atau kurban disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, sebagaimana disyariatkannya zakat dan juga sholat Id. Jadi tahun 2 Hijriah ini banyak sekali
syariat yang turun, termasuk puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan itu kan juga pertama kali diwajibkan pada tahun 2 Hijriah. Tahun 2 Hijriah itu artinya apa? Tahun kedua setelah Nabi tinggal di Madinah. Jadi kalau disebut tahun 2 Hijriah itu maksudnya adalah tahun kedua setelah Nabi hijrah atau tinggal di kota Madinah. Di tahun itu banyak syariat yang diturunkan. Puasa Ramadan tahun 2 Hijriah, zakat tahun 2 Hijriah, kurban juga tahun 2 Hijriah, termasuk sholat Id juga tahun 2 Hijriah. Gitu. Nah, dasar perintah kurban dalam syariat Nabi SAW itu didasarkan kepada Quran, Al-Quran, sunnah Nabi atau hadis, dan juga berdasarkan ijma. Ijma itu apa? Kesepakatan. Apa bedanya ijma dengan ijtima? Apa bedanya ijma dengan ijtima? Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Ya, ijtima rapat. Kalau ijma, masya Allah. Moga bisa pulang dulu. Siap. Oke. Kalau ijtima itu berkumpul, mau rapat, mau ngaji, ngopi bareng, itu ijtima. Jadi ijtima itu pokoknya ngumpul bareng itu namanya ijtima. Termasuk rapat gitu, kan ngumpul kan, itu namanya ijtima. Ya, kita ini di mushola ini ngumpul dalam rangka untuk kajian subuh juga bisa dikatakan ijtima. Nah, tapi kalau ijma itu kesepakatan seluruh ulama yang yang dianggap itu atau yang dimaksud kesepakatan di sini ada kesepakatan para ulama setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi dasar perintah atau syariat kurban itu pertama dasarnya adalah Quran, yaitu diantaranya surat Al-Kautsar ayat 2. Allah Ta'ala berfirman, fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Juga firman Allah SWT dalam surah Al-An'am ayat 162. Al-An'am 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku. Ada yang mengatakan ibadah kurbanku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mati dan matiku lillahi rabbil alamin, adalah untuk Tuhan semesta alam. Kemudian dasar kurban juga berdasarkan hadis Nabi SAW, di antaranya hadis riwayat Imam Muslim, dohan Nabi SAW bikabsyaini amlahaini akranaini dabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa du'a rijlahu ala sifahihima. Nabi SAW berkurban dengan 2 kambing kibas berwarna putih bertanduk panjang. Beliau menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri yang mulia, mengawali dengan membaca basmalah dan bertakbir, dan meletakkan kaki beliau yang berkah di atas leher keduanya. Dalam hadis riwayat Muslim ini diceritakan bahwa dulu Nabi pernah berkurban 2 ekor kambing kibas, warnanya putih, tanduknya panjang-panjang, disembelih sendiri. Ketika menyembelih Rasul baca basmalah dan takbir. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kemudian meletakkan kakinya pada leher kambing tadi yang akan disembelih. Ini diantara dasar tentang syariat kurban. Kemudian yang ketiga adalah ijma atau kesepakatan para ulama. Sebagaimana disampaikan oleh banyak ulama, diantaranya dalam kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah, beliau mengatakan, Faqad ajma'a ulama'ul muslimin qadiman wa hadithan ala masyru'atil udhiyah. Sungguh para ulama kaum muslimin sejak dulu sampai hari ini itu telah sepakat akan disyariatkannya ibadah kurban. Ulama sepakat ibadah kurban itu hukumnya atau disyariatkan. Sebelum kita bahas hukum lebih detailnya, intinya disyariatkan, diperintahkan. Sepakat ulama. Para ulama sepakat. Karena tidak semua ibadah itu berhukum ijma.
Jadi tidak semua ibadah itu hukumnya ijma. Contohnya misalnya puasa Syawal 6 hari. Puasa sunnah atau puasa Syawal 6 hari. Itu enggak sampai level ijma. Jadi mayoritas ulama mengatakan sunnah. Tapi ada sebagian ulama yang tidak mengatakan sunnah. Jadi itu menunjukkan bahwa tidak semua ibadah itu hukumnya sampai level ijma. Tidak dasarnya ada yang tidak disepakati oleh para ulama. Nah, kurban ini termasuk ibadah yang levelnya sampai menjadi ijma atau konsensus para ulama. Kalau ibadah kok sampai menjadi konsensus para ulama, menjadi kesepakatan para ulama, itu berarti kekuatan hukumnya sangat kuat sekali. Karena berarti tidak ada ulama yang beda pendapat dalam hal ini. Ya. Contoh lain misalkan, salat itu semua ulama ijma bahwasanya hukum salat 5 waktu itu wajib. Tidak ada ulama yang mengatakan salat 5 waktu hukumnya tidak wajib. Nggak ada. Kalau ada orang sekarang ikut aliran tertentu mengatakan salat 5 waktu itu tidak wajib, itu nggak dianggap. Nggak dianggap, bukan ulama juga. Nggak dianggap. Tetapi di dalam rukun salat itu ada yang sampai ijma, ada yang tidak sampai ijma levelnya. Contohnya misalkan membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah dalam sholat, kalau menurut kita yang kita ikuti, yang kita yakini, yang kita ketahui selama ini kan membaca Al-Fatihah itu kan rukun ya. Kalau tidak baca Al-Fatihah sholatnya tidak sah. Bagi orang yang sholat sendirian itu wajib untuk baca Al-Fatihah atau dia jadi imam. Tapi ini nggak sampai ijma. Dalam mazhab Hanafi itu baca Al-Fatihah itu nggak rukun. Jadi orang sholat nggak baca Fatihah boleh. Yang penting baca Quran. Jadi yang rukun itu baca Quran meskipun bukan Al-Fatihah. Nah jadi kayak itu. Jadi hukum dasar ibadah dalam Islam itu kan yang disepakati ulama 4 kan ya, Quran, sunnah atau hadis, ijma, yang keempat apa? Qiyas gitu. Nah, ada yang cuman dasarnya Quran dan sunnah tapi nggak sampai level ijma. Ada yang sampai level ijma. Nah, kalau sudah level ijma itu berarti sangat kuat sekali. Karena ulama nggak ada yang beda paham, nggak ada yang beda pendapat. Sepakat aklamasi hukumnya A. Itu berarti kuat sekali kokoh. Jadi ijma itu misalkan gini. Misalkan yang di Mushaf Al-Kahfi ini semuanya ulama top semuanya. Kemudian bahas satu perkara. Kalau semua yang hadir ini sepakat dengan hukumnya, namanya ijma. Tapi kalau misalkan yang hadir, ini berapa yang hadir? 30-an ya? Enggak 30-an. 30-an orang. Dari 30 ulama yang berkumpul, misalnya contohnya di Mushaf Al-Kahfi misalnya. Itu 25 berpendapat dalam masalah yang dibahas itu hukumnya A, yang 5 orang berpendapat B, itu bukan ijma. Itu namanya apa? Namanya apa? Abu Sadiq. Apa namanya? Nanti boleh pulang beneran. Oh iya benar. Namanya pendapat jumhur. Jumhur, mayoritas ulama. Jadi kalau ijma itu pendapat seluruh ulama. Kalau pendapat kayak tadi 25/5, yang 25 itu namanya jumhur. Namanya jumhur. Baik ya, lanjut. Nah, apa hukum kurban? Menurut mazhab Syafi'i dan juga mazhab mayoritas ulama, hukum kurban adalah sunnah muakkadah bagi yang diberikan kemudahan atau kelapangan rezeki untuk melakukannya. Jadi hukumnya adalah sunnah muakkadah bagi yang diberikan kelapangan rezeki. Dan hukum kurban ini itu setiap tahun. Artinya perintah atau sunnahnya berkurban itu setiap tahun.
bukan sekali seumur hidup. Karena ada kesalahpahaman di sebagian masyarakat, hukum kurban itu atau syariat kurban itu difahami seperti perintah haji. Kalau haji kan wajibnya sekali seumur hidup. Nah, kurban karena bulan Dzulhijjah juga, dia pikir juga sunnahnya sekali seumur hidup. Tidak. Kurban itu setiap tahun. Sunnah muakkadah tapi setiap tahun. Gitu ya. Nah, itu tentang hukum dari ibadah kurban. Nah, di antara dasar yang dijadikan oleh para ulama ketika membahas tentang masalah hukum kurban ini adalah hadis Nabi SAW riwayat Muslim. Rasul bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhi." Jika salah seorang di antara kalian atau jika kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah dan di antara kalian ada yang ingin berkurban, maka ada kalimat dan di antara kalian ingin berkurban, ada kata ingin. Kalau kata ingin berarti kan itu bukan wajib karena diserahkan kepada keputusan kita masing-masing. Fal yumsik an sya'ri wa adfarihi. Maka hendaklah ia menahan atau tidak memotong rambut dan kukunya. Dalam hadis ini, hadis Muslim, disebutkan idza ra'aitum hilala dzulhijjati wa arada ahadukum an yudhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Jika kalian melihat hilal Dzulhijjah, jadi sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, dan di antara kalian ada yang ingin berkurban, maka adalah dia menahan atau tidak memotong rambut dan kukunya. Nah, ini ada beberapa persoalan yang disampaikan dalam hadis ini. Yang pertama, hadis ini dijadikan dasar oleh Imam Asy-Syafi'i bahwa dari hadis ini dapat disimpulkan hukum kurban itu sunnah, tidak wajib. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan kurban itu hukumnya wajib. Tapi mayoritas mengatakan hukumnya apa? Sunnah. Dari mana kesimpulan hukum sunnah dari ibadah kurban itu? Nah, menurut Imam Syafi'i, kesimpulan tentang hukum kurban itu sunnah itu diambil dari kalimat atau kata-kata Nabi, wa arada ahadukum an yudhiya. Dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban jika kalian telah melihat hilal bulan Dzulhijjah. Bulan sudah kelihatan melengkung tipis gitu ya. Jika kalian telah melihat hilal Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, ada kata ingin. Berarti tidak wajib kan? Yang tidak ingin ya nggak terkena aturan berikut ini. Gitu. Yang ingin berkurban ketika sudah masuk bulan Dzulhijjah, fal yumsik an sya'ri wa adfari, maka adalah dia tidak memotong rambut dan kukunya. Jadi dari hadis ini pertama ada kesimpulan hukum bahwa hukum kurban itu adalah sunnah muakkadah. Ini pendapat mayoritas atau jumhur ulama. Yang kedua, bagi orang yang ketika masuki bulan Dzulhijjah berniat untuk kurban, maka dilarang untuk memotong rambut dan kuku. Nah, kemudian muncul masalah turunan lagi. Larangan di sini apakah larangan itu sampai pada level haram ataukah makruh? Kan kalimatnya larangan kan? Nah, larangan itu bisa maknanya haram, bisa maknanya makruh. Sebagaimana perintah. Perintah itu bisa maknanya apa? Wajib, bisa maknanya sunnah. Jadi perintah itu maknanya bisa wajib, bisa sunnah. Kalau larangan itu bisa maknanya haram, bisa maknanya makruh. Nah, larangan dalam hadis ini terkait orang yang ketika masuki bulan Dzulhijjah ingin kurban dilarang mencukur rambut dan motong kuku, itu hukumnya apakah sampai pada level haram ataukah hanya sebatas level makruh. Nah, dalam hal ini para ulama berbeda-beda pendapat. Sebagian berpendapat hukumnya haram. Haram, nggak boleh. Jadi kalau misalkan misal
Misal hari ini sudah tanggal 1 Dzulhijjah. Misal ya, hari ini sudah tanggal 1 Dzulhijjah. Lalu kemudian Ustaz Riza pingin kurban. Udah punya niat kurban. Niatan beneran, bukan bercita-cita ya. Mau sudah niatan kurban. Mau udah niat beneran, duitnya udah ada. Niat kurban. Maka per hari ini beliau tidak boleh mencukur rambut dan memotong kuku sampai nanti selesai memotong kurbannya. Nah pertanyaannya, larangan mencukur rambut dan potong kuku itu apakah haram? Berarti kalau dilakukan berdosa atau hanya sebatas makruh? Nah dalam memahami hukum ini itu para ulama beda-beda pendapat. Ada 3 malah. Ada 3. Yang pertama mengatakan haram, nggak boleh. Jadi kalau dilakukan ya dosa. Tetapi yang berpendapat haram sekalipun itu tetap menganggap kurbannya sah. Gitu. Kurbannya tetap sah. Cuman dia berdosa karena melanggar sebuah larangan. Paham ya? Jadi haram memotong kuku dan mencukur rambut. Tapi misalnya calon pekurban itu melakukannya, memotong kuku lah misalkan gitu, atau mencukur kumis misalkan, atau mencukur rambut misalkan, dia melakukan itu, maka kurbannya tetap sah. Jadi tidak berpengaruh kepada diterima tidaknya kurbannya, hanya dia berdosa. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, dan ini yang dalam mazhab Syafi'i, hukumnya tidak sampai level haram, tetapi makruh. Bahkan dalam mazhab Hanafi nggak apa-apa. Sip ya? Sip. Ya itu fakta khilafiyah yang nggak bisa dihindarkan. Khilafah ini sudah ratusan tahun kok. Nah, bagaimana sikap kita? Kalau yang afdolnya adalah kita tidak melakukannya. Tapi kalau merasa tidak nyaman banget, itu menurut saya kita bisa mengambil yang ringan. Misalnya gitu ya, kalau orang biasa mencukur kumis, kemudian tidak mencukur kumis 10 hari, itu kan mungkin dia tidak nyaman ya ketika kerja misalkan. Bisa beralih kepada atau bisa mengikuti pendapat dalam mazhab Syafi'i tentang hukum hal ini, itu hukumnya adalah makruh. Tapi kalau mau lebih sempurna lagi, lebih aman lagi, memang udah jangan dilakukan. Gitu ya. Baik. Sampai sini ada yang tanyakan? Untuk bisa menyimpulkan apakah jumhur itu punya pendapat A atau B, gitu, itu kita nggak bisa melakukan sensus sendiri, tapi harus merujuk kepada para ulama yang sudah melakukan penelitian itu, apakah sampai level ini. Saya bacakan ini. Ada saya udah saya masukkan di slide ini pakai ini di belakang. Terkait dengan 3 pendapat tadi, ini gambaran pendapat para ulama. Imam Sa'id bin Musayyib, Rabi'ah, Imam Ahmad, Imam Ashab, Dawud Ad-Dohiri, dan sebagian kecil ulama dari mazhab Syafi'i berpendapat bahwa haram hukumnya bagi dia yang ingin berkurban untuk memotong rambut dan kukunya, sehingga dia selesai menyembelih hewan kurbannya. Namun pendapat Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'i yang lain mengatakan bahwa memotong rambut dan kuku bagi orang yang ingin berkurban hukumnya hanya sebatas makruh tanzih, bukan haram. Sedangkan pendapat Imam Abu Hanifah bahwa hukumnya tidak makruh, boleh-boleh saja. Dan pendapat Imam Malik, sekali waktu ada riwayat yang menjelaskan bahwa hukumnya tidak makruh, artinya boleh. Lain waktu ada riwayat yang mengatakan bahwa hukumnya makruh, dan pada kesempatan yang lain juga riwayat menjelaskan bahwa hukumnya haram. Jadi kalau merujuk kepada 4 mazhab ini, itu tidak bisa dikatakan pendapat jumhur adalah haram, pendapat jumhur adalah makruh, tidak bisa, karena 4 mazhab ini pendapatnya tersebar. Gitu. Imam Syafi'i sendiri itu memilih pendapat atau berijtihad bahwa hukumnya hanya sebatas makruh. Gitu. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan haram.
Imam Hanafi mengatakan no problem, nggak apa. Gitu. Imam Malik, riwayat dari Imam Malik itu ada 3 versi. Ada haram, ada makruh, ada tidak apa-apa. Nah, sehingga kalau di prosentase nggak ada jumhurnya, gitu ya. Bisa dipahami ya? Jadi tidak ada jumhurnya, karena pendapatnya tersebar. Gitu. Jadi ibarat kalau di prosentase gitu ya, 30% 30% atau 20% 20%. Khusus Imam Malik malah pendapatnya ada 3 riwayat. Ada mengatakan haram, ada mengatakan makruh, ada mengatakan tidak apa-apa, boleh. Berarti kita kecualikan Imam Malik, itu 3 imam mazhab yang lain, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, itu masing-masing mewakili 3 pendapat yang berbeda. Imam Abu Hanifah mengatakan no problem. Imam Syafi'i apa tadi? Makruh. Imam Ahmad haram. Berarti nggak ada yang jumhurnya. Nggak ada jumhurnya. Ya. Iya. Itu baru ijma, gitu. Jadi level paling tinggi kalau bicara tentang pendapat ulama, level paling tinggi itu adalah ijma. Ijma itu ketika semuanya sepakat, tidak ada yang beda. Kalau mayoritas punya pendapat A, sebagian kecil pendapatnya B, namanya jumhur. Pendapatnya jumhur. Oke, ada lagi? Apakah dengan mengkaitkan istilah udhiyah dinamakan kurban itu dinamakan udhiyah karena pelaksanaannya di awal di waktu itu juga berpengaruh kepada pembatasan penyembelihan kurban? Tidak. Jadi ini hanya hanya permulaan saja. Jadi permulaan orang boleh menyembelih kurbannya itu setelah selesai sholat Id. Kalau di kita misalkan ya, kalau di kita biasanya sholat Id kan dimulai 6:30 ya. Kalau Idul Fitri biasanya jam 7. Kalau saat ini biasanya setengah jam lebih awal umumnya, 6:30. Selesai 7:30. Nah, setelah selesai sholat itu, itulah untuk pertama kali boleh dimulai menyembelih kurban yang waktunya masih di waktu duha. Tapi bukan berarti hanya boleh dilakukan di waktu duha. Misalnya pada duhur nggak boleh, bukan. Gitu. Jadi hanya ada kaitan tentang waktu permulaan, tapi tidak membatasi waktu kurban itu penyembelihannya hanya di waktu duha. Hanya menunjukkan permulaannya itu di waktu duha. Tapi waktu penyembelihan kurban itu sejak waktu duha tanggal 10 Dzulhijjah sampai ba'da asar hari tasyrik. Boleh waktu pagi, boleh siang, boleh sore. Bagaimana kalau malam hari? Malam hari juga boleh, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i nyembelih kurban malam hari itu makruh. Tapi boleh. Misalnya dalam kondisi tertentu gitu ya. Misalnya gitu, misal di negeri mayoritas non muslim, misalnya gitu. Hari raya Idul Adha nggak libur, misalnya di negeri mayoritas non muslim. Tanggal 10 Dzulhijjah tidak libur kerja, tidak tanggal merah. Lalu panitia nyembelih kurbannya malam hari, boleh nggak? Boleh. Gitu Mas ya. Jadi hanya menunjukkan bahwa permulaan nyembelih kurban itu waktu duha tanggal 10 Dzulhijjah. Ada yang lain? Lanjut dulu. Baik, yang berikutnya jemaah sekalian tentang masalah patungan kurban. Patungan kurban itu dibolehkan berdasarkan hadis Nabi SAW, di antaranya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, naharna ma'an Nabi SAW amal Hudaybiyah al-badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin, rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridai beliau, yang berkata, kami pernah berkurban bersama Nabi SAW pada tahun Hudaybiyah, yaitu kami berkurban untuk unta dengan cara patungan 7 orang dan sapi juga patungan 7 orang. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Jadi kata sahabat Jabir bin Abdullah,
kami dulu para sahabat pernah berkurban bersama Rasul, dan kami ini kurbannya patungan. Patungan untuk sapi, untuk unta kami lakukan 7 orang, untuk sapi juga 7 orang. Ini dasar tentang kebolehan kurban patungan yang banyak dipraktikkan di masjid-masjid dan musola-musola kita. Jadi boleh patungan. Nah, tapi hanya berlaku untuk unta dan sapi. Sedangkan untuk kambing itu tidak boleh. Kalau kambing hanya dari 1 orang. Duitnya hanya dari 1 orang. Tapi kalau meniatkan pahalanya, itu boleh diniatkan untuk keluarga, boleh. Jadi kalau niat pahala beda dengan ini duitnya atau modal belinya ya. Jadi kalau kambing itu hanya boleh 1 orang. Tapi kalau misalkan ada orang kurban kambing niat dalam hatinya ini kurban buat saya dan keluarga saya, buat bapak ibu saya, boleh. Itu didasarkan kepada hadis Nabi SAW. Kana rajulu fi ahdi Nabi SAW yudhi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Pada masa Rasulullah SAW, ada seorang suami menyembelih seekor kambing sebagai kurban bagi dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Syalbani. Jadi ada seorang suami di zaman Rasulullah itu kurban 1 ekor kambing, niatnya untuk dia dan keluarganya. Boleh. Jadi pahalanya ya boleh. Bahkan Rasul itu menyembelih atau pernah kurban 2 ekor kambing, 1 untuk beliau dan keluarganya, 1 untuk umatnya. Berapa umatnya? Ya banyak banget kan. Itu kalau untuk niat pahalanya boleh, tapi kalau untuk pendanaannya atau sumber uangnya itu nggak boleh patungan kalau kambing. Kalau sapi dan unta boleh. Jadi kalau misalnya nih bisa gitu. Ada seorang suami istri, suaminya mau kurban, duitnya kurang. Lalu istrinya nambahin, misalkan harga kambing sekarang udah searching. Berapa udah cari Pak? 3,5 misalnya. Sampai tanggal 9 Dzulhijjah, besok Idul Adha, duitnya baru ngumpul 3 juta. Lalu kemudian istrinya nambahin 500.000 gitu. Itu jangan diniatkan patungan. Jangan diniatkan patungan suami istri 3 juta dan 500, tapi istrinya bersedekah kepada suaminya. Jadi berarti tetap jatuhnya kambing itu suaminya yang beli. Meskipun tadi dibantu oleh istrinya, tapi istrinya ketika bantu ke suaminya itu bukan dengan niat patungan kambing, tapi bersedekah kepada suaminya untuk beli kambing. Sip ya? Lanjut lagi nih. Oke. Nah, kemudian kriteria hewan kurban. Kriteria hewan kurban. Pertama, dia adalah hewan ternak. Dia adalah hewan ternak. Nah, tapi ini dibatasi tadi ya, unta, sapi, dan kambing dengan semua variannya. Boleh jantan, boleh betina. Boleh jantan, boleh betina. Kuda gimana? Kuda boleh nggak berkuda? Tidak boleh. Kuda, gajah, masih kuda gede, nggak boleh. Kijang, keledai, tidak boleh. Jadi hanya 3 itu. Pertama ternak, tapi ternaknya ini sudah dibatasi jenisnya. Yang kedua, tidak cacat secara fisik. Tidak cacat secara fisik dan tidak sakit.
Ada beberapa cacat yang secara khusus disebutkan oleh Nabi SAW tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Pertama adalah matanya jelas-jelas buta. Jadi matanya buta. Buta beneran. Jelas-jelas buta. Baik satu ataupun dua. Kalau satu aja nggak boleh, apalagi dua. Jadi misalkan orang beli kambing buat kurban kok buta sebelah matanya, itu tidak boleh. Yang kedua, jelas-jelas sakit. Sakitnya sakit beneran gitu. Bukan sakit yang ringan gitu. Sampai sakit jelas nih gimana? Kalau hewan Pak, nggak mau makan gitu ya. Pokoknya sakit udah sakit banget lah gitu. Itu tidak boleh. Yang ketiga, kakinya jelas-jelas pincang. Pincang beneran. Jadi kata jelas-jelas ini itu memang dari Nabi. Ya Rasul sendiri yang menggunakan kata jelas-jelas gitu. Bayyin kalau dalam hadisnya. Menggunakan kata bayyin gitu. Yang keempat, sangat kurus dan tidak berlemak. Jadi ini 4 cacat atau 4 kekurangan atau 4 penyakit, cacat atau penyakit ya. Yang pertama, jelas buta. Bukan sekedar belek gitu ya. Jelas buta. Yang kedua jelas sakit. Yang ketiga jelas pincang. Yang keempat sangat kurus dan tidak berlemak. Mau bicara? Pincang ya? Ya. Iya, iya. Kalau misalnya pertama, kalau dimungkinkan gitu ya, apa yang lebih utama untuk dikurbankan? Inna afdhala ma yudhahi bihi al-muslim wa al-ibil, summal baqar, summal ghanam, summal ishtirak fil ibil, summal ishtirak fil baqar. Hewan yang paling afdal atau paling utama untuk dijadikan sebagai kurban adalah unta. Yang paling utama adalah kurban unta. Jadi monggo kalau jamaah Al-Kafi mau kurban unta, ini paling utama. Tapi impor dulu. Impor dulu. Taman safari aja nggak boleh kan? Pertama unta, yang kedua adalah sapi, yang ketiga adalah kambing. Itu level keutamaannya. Kemudian berikutnya adalah patungan unta, yang berikutnya adalah patungan sapi, kemudian baru kambing. Kemudian berikutnya, nah tapi ada juga yang berpendapat mana lebih utama, patungan sapi, kita patungan sapi atau kambing sendirian. Nah dalam hal ini para ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan lebih utama patungan. Kalau yang beberapa lebih utama patungan karena asas manfaatnya lebih banyak. Artinya satu sapi yang hasil patungan 7 orang itu kan dagingnya lebih banyak ya dibandingkan 7 ekor kambing. Nah, sebagian ulama berpendapat lebih utama ikut patungan satu sapi karena secara manfaat lebih banyak. Ada juga yang mengatakan bahwa lebih utama kambing gitu. Karena seolah kita melakukan ibadah secara independen gitu. Mengalirkan darah satu. Ya. Baik, waktu penyembelihan hewan kurban. Waktu penyembelihan kurban itu dimulai setelah selesainya orang melaksanakan sholat Id. Jadi tidak boleh dilakukan sebelum sholat Id. Hal ini didasarkan kepada riwayat dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu yang berkata, "Khatabana Rasulullah SAW yauman nahri ba'da sholati faqala, man shalla sholatana wa nasaka nusukana faqad asaban nusuk, wa man nasaka qabla sholati fatil kasyatul lahmin." Artinya Rasulullah SAW
pernah berkhutbah kepada kami pada hari raya Kurban setelah sholat. Khutbahnya setelah sholat. Lalu beliau bersabda, barang siapa yang sholat sebagaimana kami sholat dan menyembelih sebagaimana kami menyembelih, yaitu setelah sholat, maka sungguh kurbannya telah benar. Jadi barang siapa yang sholat sebagaimana kita sholat, lalu menyembelih sebagaimana kita menyembelih, maka sungguh kurbannya telah benar. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka itu adalah daging kambing biasa, bukan kurban. Ini menjelaskan bahwa start penyembelihan kurban itu baru boleh dilakukan setelah sholat id selesai. Tidak boleh dilakukan sebelum sholat id. Meskipun dengan alasan ini kurbannya banyak banget ini, kalau nggak dicicil dari malam mana nggak keburu misalkan, tetap tidak boleh. Harus dimulai setelah sholat id. Nah, batas akhirnya kapan? Batas akhirnya adalah sebelum matahari terbenam pada hari tasyrik terakhir. Jadi misal hari ini adalah tanggal 10 Dzulhijjah, ini hari Sabtu ya. Ini adalah hari pertama penyembelihan kurban. Berarti hari tasyriknya adalah Ahad, Senin, Selasa. Nah, terakhir kali boleh menyembelih kurban itu hari Selasa sebelum matahari terbenam. Itu masih boleh. Kecuali kalau orang itu nadar kurban. Kalau nadar kurban, meskipun sudah Selasa pada maghrib, tetap harus. Karena nadar kan wajib. Yang namanya kewajiban itu tidak gugur hanya karena waktunya sudah habis. Jadi, kalau orang tidak nadar, maka kurban itu batas waktu penyembelihannya hanya sampai pada hari tasyrik terakhir sebelum maghrib. Tapi kalau dia bernadar, meskipun sudah maghrib hari tasyrik terakhir, dia tetap harus menyembelih kurban. Harus tetap menyembelih kurbannya. Kenapa? Karena nadar itu kan wajib. Nah, sesuatu yang wajib tidak gugur karena waktunya habis. Contoh misalkan, ada orang tadi kesiangan bangun subuhnya. Baru bangun jam sekarang, 6:30. Apakah otomatis sholat subuhnya gugur? Tidak, tetap dia harus sholat subuh sekarang ini meskipun sudah 6:30. Gitu. Tapi beda dengan kalau sholat sunnah. Gitu. Sholat sunnah, sholat tahajud. Sholat tahajud batas waktunya adalah sampai sebelum subuh. Kalau sudah ada subuh ya udah gugur kesunatan tahajudnya. Nah, gitu ya. Baik, kemudian terakhir. Pembagian daging kurban. Pembagian daging kurban, jemaah sekalian, itu sebagaimana yang sama-sama sudah kita sudah sama-sama kita ketahui, itu dibagi menjadi 3 ya. Artinya dibagi 3 itu tidak harus sama persis. Intinya didistribusikan ke dalam 3 macam pembagian. Sebagaimana keterangan misalkan disampaikan oleh Syekh Said Sabiq, beliau mengatakan lil muhdi an yaqula min hadhihi alladhi yubahu lahu al-aqlu minhu ay miqdaru yasha'u ayyakula bila tahdid walau kadzalika yuhdiya aw yatasaddaq bima yara wa qila ya'kulu nisf wa yatasaddaq binisf wa qila yuqasimu athlatan fa ya'kulu thuluth wa yuhdi thuluth wa yatasaddaq bithuluth. Orang yang berkurban diperbolehkan memakan bagian yang dibolehkan baginya sesuai keinginannya tanpa batas, kata Syekh Sabiq. Dia juga boleh menghadiahkan atau menyedekahkan sesuka hatinya. Ada pula yang berpendapat dia boleh memakan setengah dan menyedekahkan setengah. Dan ada juga yang berpendapat dibagi 3 bagian, dimakan sepertiga, dihadiahkan sepertiga, dan disedekahkan sepertiga. Jadi yang ini saja yang sudah masyhur kita ikuti, kita ketahui di masyarakat dari para guru-guru kita. Kurban itu pembagian 3. Pertama untuk keluarga yang kurban. Jadi orang yang berkurban dan keluarganya boleh ikut makan daging kurban.
Boleh. Satu. Yang kedua, disedekahkan. Yang ketiga, dihadiahkan. Apa bedanya sedekah dan hadiah? Kalau sedekah itu kepada orang yang kurang, yang kekurangan gitu. Fakir miskin, itu namanya sedekah. Tapi kalau hadiah itu dia bukan fakir miskin. Misalkan ada kita kurban gitu, sendiri gitu ya, bukan melihat masjid. Lalu tetangga kita orang kaya, tiap hari makan rendang misalnya. Boleh nggak tetangga yang makan rendang tiap hari itu dikasih daging kurban? Boleh. Itu statusnya hadiah. Gitu. Bukan sedekah. Kalau sedekah marah-marah dia, sedekah ke saya, ya tiap hari makan rendang misalkan. Nah, itu bedanya sedekah sama hadiah. Nah, pembagian tersebut, teman sekalian, itu tidak harus sama persis. Pokoknya intinya bagi 3 lah. Yang kurban dikasih, kemudian disedekahkan atau dihadiahkan. Kalau hadiah nggak ada, semuanya sedekah ya nggak apa-apa.